Selamat malam, Bapak Ibu yang saya kasihi. Judul renungan ini tidak bermaksud untuk mengadu domba, tetapi hanya sebatas menyampaikan perenungan saya mengenai peristiwa di masa-masa Paskah, masa-masa Jumat Agung sampai dengan Minggu Paskah. Kalau dikatakan apakah saya percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati? Jawabannya tegas, ya, saya percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Itu adalah bagian juga dari pengakuan iman rasuli yang saya yakini, yaitu bahwa Tuhan Yesus menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Sangat-sangat yakin, karena memang itulah inti dari kekristenan. Tetapi yang dipertanyakan, yang saya perkarakan adalah apakah Tuhan Yesus bangkit dengan kekuatannya sendiri, dengan kuasanya sendiri, atau Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa tentunya. Nah, pertanyaan ini saya yakin Bapak Ibu bisa jadi berbeda pandangan dengan saya. Tetapi tidak apa-apa, perbedaan pandangan itu adalah hal yang wajar selama dalam batas minor, selama tidak mengubah esensi kekristenan yang seperti saya sampaikan tadi ada di pengakuan iman rasuli. Selama misalnya kita mengakui bahwa ada Allah Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, Bapak Ibu adalah saudara saya. Tetapi kalau tidak mengakui salah satu dari pribadi tersebut, maka ya mungkin kita ada berbeda. Saya tidak mempermasalahkan Roh Kudus yang seperti apa. Apakah dia hanya seperti sebagai roh, ataukah sebagai tenaga, ataukah roh yang bisa memberikan karunia berbahasa roh, atau harus bernubuat, atau bagaimana? Itu tidak masalah. Ya. Tapi yang penting kita percaya akan adanya pribadi Roh Kudus itu. Kalau tidak, ya mungkin kita sudah berbeda sangat jauh. Tetapi kalau melihat kebangkitan Tuhan Yesus di hari Minggu itu, tentu banyak orang bilang, Tuhan Yesus tuh bangkit, dengan kekuatannya sendiri dia bangkit. Tapi Bapak Ibu coba kita lihat sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu punya kamus Alkitab, kalau Bapak Ibu punya Alkitab elektronik, coba lihat berapa banyak ayat yang mengatakan bahwa Allah membangkitkan, atau dia yang mengacu pada Tuhan Yesus dibangkitkan. Coba lihat. Tentu kalau bangkitnya, soal kejadian kebangkitannya saya tidak ada keraguan sedikit pun. Pasti Tuhan Yesus bangkit. Soalnya bangkit sendiri atau dibangkitkan oleh Allah Bapa. Saya lebih cenderung kepada pendapat kedua. Mengapa? Karena itu memberikan contoh bahwa kita sebagai manusia, ketika kita mau taat kepada kehendak Allah Bapa, ketika kita melakukan pekerjaan Bapa, ketika kita hidup benar sesuai dengan firman dan menyenangkan hati Bapa, maka Bapa akan membangkitkan kita. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak berkuasa, sangat berkuasa. Tuhan Yesus sangat berkuasa, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang. Itu sangat berkuasa, berjalan di atas air. Akan tetapi Alkitab juga mencatat misalnya bahwa Tuhan Yesus saja tidak tahu akan hari dan saat kedatangannya kembali ke dunia ini. Apakah itu menunjukkan dia tidak berkuasa? Oh, tentu dia berkuasa, karena kedatangannya akan mengakhiri dunia ini. Tetapi soal waktu dan saatnya, ya mungkin bukan hari ya, tapi waktu dan saatnya itu hanya Bapa yang tahu. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus pun tunduk, ya, kepada kehendak Bapa. Ada pribadi Bapa yang mengatur segala sesuatu. Kita harus tetap tunduk juga kepada Tuhan Yesus, sama dengan kita tunduk kepada Bapa. Tetapi Tuhan Yesus pun memiliki hal-hal yang dia pun
tunduk kepada Bapa ya dalam hal kedatangannya kembali. Dan saya yakin kalau Bapak Ibu membaca ayat-ayat di Alkitab terkait dengan kebangkitannya, karena Allah Bapa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Bapak Ibu yang terkasih, jangan biarkan kalaupun ada perbedaan kita menjadi terpecah. Kebangkitannya saya percaya, kita bersuka cita atas kebangkitannya. Tetapi kalau Tuhan Yesus bangkit dengan kekuatannya sendiri, kita ada hal yang kita mungkin agak kurang pas. Karena kalau kita hidup kudus seperti Tuhan Yesus, lalu bagaimana kita bisa bangkit sendiri? Kan tidak mungkin. Kita tidak punya kekuatan seperti Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita memandang bahwa Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa, karena kesalehannya, karena ketaatannya, karena ketundukannya terhadap rencana atau rancangan Bapa, maka kita sebagai manusia yang mau mengikut jejak Tuhan Yesus Kristus, karena kita orang Kristen adalah pengikut-pengikut Kristus, maka kita percaya bahwa kita pun akan dibangkitkan kembali oleh Bapa. Sebagaimana pengakuan iman rasuli yang kita yakini, kita percaya adanya kebangkitan daging atau kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Hidup yang kekal karena kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Bapa, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaannya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.